Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Gusnita, NIM 1925157 dari kelas Manajemen 3A, Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangarayan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kesalahan standar estimasi. Kesalahan standar estimasi adalah standar deviasi di sekitar garis estimasi regresi yang mengukur variabilitas nilai Y aktual dari Y prediksi disimbolkan dengan SYX. Tujuan kesalahan standar estimasi. Tujuannya yaitu memanfaatkan kaidah-kaidah distribusi sampling untuk membuat estimasi rata-rata dan proporsi. Tentukan besarnya sampel yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang diinginkan. Estimasi titik. Estimasi titik adalah tunggal yang digunakan untuk menaksir parameter yang tidak diketahui. Estimasi titik untuk rata-rata populasi dan proporsi sampel yang dapat dihitung menggunakan rumus. Estimasi interval. Estimasi interval adalah untuk mengurangi kesalahan penaksiran. Estimasi interval merupakan interval nilai di mana parameter populasi berada di dalamnya. Meskipun metode kuadrat terkecil dengan jumlah variasi minimum, kecuali jika koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 1, persamaan yang sempurna. Variabel sekitar garis regresi tadi menyajikan scatter plot dan garis regresi untuk data penjualan. Dapat kita lihat dari gambar tadi bahwa beberapa nilai berada di atas garis regresi. Pada contoh tersebut, kesalahan standar estimasi atau standar error sama dengan 0,185 unit. Baiklah, di sini kita akan menjawab satu soal. Contoh soalnya yaitu, hitunglah standar error antara X dan Y dan standar error untuk penduga A dan B. Dari diketahui bahwa Y sama dengan 2,8631 ditambah 0,0086X. Di sini kita bisa menggunakan dua rumus, yaitu yang pertama, SYX sama dengan akar elemen E kuadrat per N kurang 2 sama dengan akar elemen buka kurung Y dikurang Y tutup kurung kuadrat per N kurang 2. Rumus kedua yaitu SYX sama dengan akar elemen Y kuadrat dikurang A elemen Y dikurang B elemen XY per N kurang 2. Untuk mengetahui nilai YX, maka diperlukan tabel seperti di bawah ini. Nilai Y yaitu 4,54, 4,53, 5,03, 6,05, 6,09, 6,14, 6,37, 7,4, 7,22, 7,81 dan 84,9. Nilai X yaitu 271, 319, 411, 348, 287, 330, 383, 384, 472, 610 dan 640. Di sini X kuadrat yaitu diartikan dengan X kali X.
271 dikali 271 sama dengan 73.441. 319 dikali 319 yaitu 101.761. 411 dikalikan 411 yaitu 168.921. 348 dikali 348 yaitu 121.104, sama halnya dengan Y kali Y, yaitu 4,54 dikali 4,54 yaitu 20,61. 4,53 yaitu 20,52. 0,3 dikali 0,3 yaitu 25,30. 6,05 dikali 6,05 yaitu 36,60, dan seterusnya. Nilai X kali Y yaitu, di sini kita kalikan 4,54 dikali 271 yang hasilnya 1230. 4,53 dikali 319 hasilnya 1445. 5,3 dikali 411 yaitu hasilnya 1067. 6,05 dikalikan 348 yang hasilnya 2015, dan sama seterusnya. Di sini kita akan menjawab dengan rumus yang pertama. SYX sama dengan akar elemen E kuadrat per N kurang 2 sama dengan akar elemen buka kurung Y dikurang Y tutup kurung kuadrat per N kurang 2 sama dengan akar elemen buka kurung 6,0235 tutup kurung kuadrat per 11 kurang 2, hasilnya yaitu 0,815. Kita menggunakan cara 2 yaitu SYX sama dengan akar elemen Y kuadrat dikurang A elemen Y dikurang B elemen XY per N kurang 2 sama dengan yaitu akar 45,8,37 dikurang 2,8631 69,67 dikurang 0,0086 dikali 269 per 11 kurang 2 yang hasilnya yaitu 0,81. Jadi, menggunakan rumus 1 dan 2 hasilnya sama, standar error sebesar 0,818 menunjukkan bahwa nilai pengamatan Y menyebar dari persamaan regresi sebesar 0,818. Standar error untuk koefisien regresi B. SB sama dengan XY per I akar elemen X kuadrat dikurang buka kurung elemen X tutup kurung kuadrat per NI sama dengan 0,818 per akar 19,515 kurung 445 tutup kurung kuadrat per 1 sama dengan 0,0021. Standar error untuk koefisien regresi A. SA sama dengan akar elemen X kuadrat S XY per N elemen X kuadrat dikurang elemen X kuadrat dengan akar 19,55125 kali 0,818 per 11,195515 kurang 455 kuadrat sama dengan
0,98. Baiklah, ini materi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.